meniti jejak langkah sang juru dakwah, Ayahanda Kiai Haji Khairuman bin Ali Ar-Rahbini dan ibunda Nyai Masfufah binti Jam'an Ali. Ayahanda Kiai Haji Khairuman dilahirkan di Gondang Legi, Malang pada hari Ahad 8 Safar 1367 Hijriah 21 Desember 1947 Masehi dari pasangan Syekh Ali bin Muhammad Ar-Rahbini dan Nyai Mistin. Beliau sejak kecil diasuh oleh sang ayah yang merupakan putra dari salah satu staf pengajar di Masjidil Haram, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Ar-Rahbini, sekaligus cucu dari ulama kenamaan Makkah dan merupakan guru dari Syekh Nawawi Banten dan Syekhana Khalil Bangkalan, yaitu Syekh Ali bin Ahmad Ar-Rahbini. Syekh Ali Ar-Rahbini sendiri berasal dari Mesir, kemudian hijrah ke Makkah dan wafat di Istanbul. Beliau merupakan ulama alumni Al-Azhar dan murid dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ayah dari Kiai Haji Khairuman merupakan orang yang pertama kali hijrah ke Indonesia dari keluarga Ar-Rahbini di Makkah. Selain dididik oleh sang ayah, Kiai Haji Khairuman turut mengenyam pendidikan formal di Gondang Legi, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Khairuddin dan Sekolah Rakyat Mercoyo, dan tamat pada tahun 1963. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama, Gondang Legi, di bawah asuhan Kiai Mastur yang merupakan murid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di luar lembaga pendidikan formal, Kiai Haji Khairuman juga menimba ilmu ke beberapa ulama yang pada umumnya alumni Tebu Ireng. Beliau tamat dari Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama pada tahun 1968. Setelah tamat, beliau menikah dengan Ning Masfufah, namun pernikahan tidak menghalangi keduanya untuk terus menuntut ilmu. Kiai Haji Khairuman melanjutkan di pesantren Darun Nasyi'in, Lawang, Malang, pimpinan Habib Muhammad Ba'bud. Sedangkan Ning Masfufah mondok di pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Hanya saja, masih di tahun yang sama, 1968, Kiai Haji Khairuman izin berhenti kepada Habib Muhammad Ba'bud karena ayah beliau meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1969, Kiai Haji Khairuman berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh serta mengurusi warisan ayah beliau. Pada bulan Muharram 1393 Hijriah 1973 Masehi, Kiai Haji Khairuman diajak oleh saudaranya yang bernama Muhammad Tahir untuk hijrah dan berdakwah ke Pontianak. Selama 2 bulan beliau dengan kakaknya bersafari dakwah di Kalimantan Barat, mulai dari Peniraman, Sambas, Sanggau, dan terakhir ke Pontianak. Tak jarang beliau harus menempuh perjalanan selama 2 jam dengan berjalan kaki untuk sampai ke lokasi dakwah. Kemudian beliau pulang ke Malang untuk bermusyawarah dengan keluarga, terutama istrinya. Masih di tahun 1973, dengan bekal doa dan restu orang tua, beliau bersama istri berangkat hijrah ke Pontianak, sementara putrinya harus ditinggal bersama kakek dan neneknya di Malang. Selama menunggu jadwal keberangkatan kapal di Jakarta menuju Pontianak, beliau masih terus melawan penyakit paru-paru basahnya. Bahkan Nyai Masfufah rela bekerja untuk mendapatkan ongkos kapal karena uang yang dipunya
turut habis untuk biaya berobat. Awal tiba di Pontianak, Kiai Haji Khairuman tinggal di rumah tokoh Madura di Pontianak, Binderah Arif. Setelah itu, beliau mendirikan Pondok At-Tarokti di Desa Sungai Segak, Kabupaten Landak. Karena kegigihan dalam berdakwah dan mengembangkan lembaga pendidikan, akhirnya oleh beberapa tokoh beliau dibelikan tanah untuk membangun pondok baru yang beliau namakan Darul Ulum. Setelah meminta pendapat Habib Soleh Al-Haddad Pontianak, akhirnya beliau bersama keluarga dan 40 santri dari Sungai Segak resmi pindah ke Darul Ulum di Kubu Raya, tepat pada 10 Muharram 1399 Hijriah, 21 Desember 1977 Masehi. Darul Ulum terus berkembang dari masa ke masa hingga akhirnya pada tahun 2005 tanah milik Darul Ulum mencapai 22 hektar. Dalam mengasuh pondok, Kiai Haji Khairuman dan Nyai Masfufah begitu sangat memperhatikan urusan tenaga pengajar dan para santri. Selain sibuk dan sabar membantu, Kiai Haji Khairuman mengurusi pondok dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kala itu. Nyai Masfufah turut membuka majelis taklim untuk ibu-ibu yang bahkan sebagian dari mereka rela berjalan sejauh 5 kilometer untuk dapat menghadiri. Selain aktif mengajar dan berdakwah, Kiai Haji Khairuman juga berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Terbilang sejak 1980 hingga 1990, beliau menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kemudian pada 1990-2000 menjabat sebagai Rais Syuriah dan 2010 hingga 2020 wafatnya beliau sebagai Mustasyar. Warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh seorang ulama adalah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat. Didikan Kiai Haji Khairuman, lahirlah putra-putri beliau yang melanjutkan perjuangan dakwahnya yang juga berkecimpung di dalam dunia pesantren. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wali Songo Pontianak, Pondok Pesantren Madinah Munawwarah Semarang, Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Pondok Pesantren Nurul Yakin Pontianak. Dan di antara lainnya adalah beberapa madrasah-madrasah pendidikan agama Islam yang tersebar di Kalimantan Barat khususnya. Banyak di antara mereka adalah alumni Darul Ulum. Alhamdulillah, Darul Ulum terus berkembang yang saat ini dilanjutkan oleh putra-putri beliau yang dibimbing putra bernama Gus Nurul Mawalid. Semoga kita bisa meniti jejak langkah sang juru dakwah Ayahanda Kiai Haji Khairuman bin Ali Ar-Rahbini dan ibunda Nyai Masfufah binti Jam'an Ali. Semoga amal keduanya Allah terima sebagai amal yang ikhlas dan tak pernah putus. Amin ya rabbal alamin.